membebaskan, nama yang memulihkan dan menyembuhkan, nama yang menjamin kami, nama yang memberkati kami, nama yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, nama yang sangat mencintai kami. Kau segalanya, kau segalanya, bagiku kau segalanya. Bagiku sampai selamanya Tuhan, Engkau yang paling berarti dalam hidup kami. Engkau yang sudah memulihkan kami. Engkau yang menjamin kami. Nama Yesus yang memberi kelepasan dan jaminan. Nama Yesus yang memberkati dan memulihkan. Nama Yesus yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Nama itu pribadi yang paling kami cintai. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisimu di hati kami Tuhan. Pegangi hidup kami sebagai anak-anak-Mu, supaya sampai akhir perjalanan hidup kami, Engkau temukan kami tetap setia, menjadi pelaksana firman-Mu yang sangat kuat. Dalam segala keadaan, Engkau dapat melihat kami setia. Dalam setiap situasi, Engkau dapat melihat kesetiaan itu dalam hidup kami. Amin. Hari ini bicara Tuhan, di tengah-tengah kami, bahkan bicara di seluruh Indonesia, yang dapat melihat siaran ini Tuhan, yang dapat mengikuti siaran ini. Biar mereka sama-sama dipulihkan hari ini, di pagi ini. Bicara di tengah-tengah kami dengan cara-Mu yang ajaib. Mari Roh Kudus bekerja, bergerak dan memberikan pengetahuan kepada kami. Supaya kami mengerti apa yang kami dengar. Dan itu menjadi rema dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, suara saudara baru 30%. Karena di hadapan saya ada 1.000 orang, saudara. Ya, satu kali dengan jadi 1.000 orang ya Pak ya. Karena semua yang kita ucapkan di mimbar ini nggak ada yang sia-sia, saudara. Ini perkataan iman yang harus saudara percaya dan sepakat dengan saya. Karena pelajaran hari ini akan membuat saudara nggak bisa duduk manis di tempat duduk saudara. Pelajaran hari ini akan menggoncang hidup saudara. Dan mulai hari ini saudara akan mulai bergerak ya. Nama saya Surayanta Bruginting. Saya sudah menikah tentunya. Punya 2 anak. 1 kuliah di Brawijaya Kota Malang. 1 ini di depan saya saudara. Masih kelas 3 SMA. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan bawa saya untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan saya sangat bersyukur saya ada di hadapan saudara. Saya mau sapa dulu yang bisa ikut siaran ini. Shalom Indonesia yang ada di daerah di 34 provinsi. Amin. Katakan salam sehat buat Indonesia. Dan tidak ada ketakutan buat kita. Amin. Saudara, saya bersyukur saya diundang di sini. Bukan untuk apa, tapi saya bersyukur karena hari-hari ini terlalu banyak gereja yang menutup diri, saudara. Dan ternyata saudara di sini adalah pasukan yang tidak terhentikan, ya. Saya bersyukur. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dong, ya. Ya. Kita adalah pasukan yang tidak terhentikan, ya. Orang menutup, kita membuka, saudara. Wah, berarti nggak taat dong sama pemerintah. Enggak, kita adalah orang yang taat kepada pemerintah. Nah, saudara harus tahu siapa saudara di depan Tuhan. Saudara jangan melihat diri saudara, Bu, saya bukan siapa-siapa. Dan saudara berkata, karena saya bukan siapa-siapa, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak kali orang Kristen berpikir seperti itu. Tapi saudara harus percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara dan saya itu adalah orang yang sedang dinantikan Tuhan. Di kitab Yoel katakan bahwa di akhir zaman ini akan bangkit namanya pasukan pelaksana firman yang sangat kuat. Amin. Saudara, kalau pasukan itu tidak pernah tergantung kepada situasi. Tetapi pasukan itu akan mengubah situasi, saudara. Itu kita. Mulai dari pandemi corona, sudah hampir 4-5 bulan, saudara.
saya dengan tim kami tidak pernah berhenti melayani. Kami turun ke jalan-jalan, ke tempat-tempat kumuh, ke bantar gebang. Kami bagi sembako, kami bagi makanan, kami share firman Tuhan. Saudara, kami tidak pernah berhenti sampai hari ini. Minggu depan, saudara, tim kami akan berangkat ke Maluku. Dan yang kedua, ke Aceh, saudara. Tidak pernah terhentikan. Kemarin kami lihat Maluku masih lockdown. Nggak bisa masuk ke Maluku, cuman bisa transit di Ambon. Kita doa perang, kita berkata kita pasukan. Tuhan berjalan di depan kita, membuka jalur-jalur yang nggak mungkin jadi mungkin. Saudara, kemarin dibuka. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara harus tahu siapa saya, siapa saudara di depan Tuhan. Alkitab berkata, kita, saya, saudara diberi namanya kuasa dan otoritas. Dan kuasa itu bukan untuk disimpan di laci, disimpan di rumah, disimpan di lemari. Tapi kuasa itu harus saudara gunakan supaya saudara tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita ini pelaksana firman, bukan cuman tahu firman. Di sini kan STT, Tribakti, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cuman ngerti firman, tapi nggak pernah ngalamin Tuhan. Saya ini juga lulusan STT, saudara. Jujur, waktu saya STT justru saya nggak ngalamin Tuhan. Makanya saya ngomong jangan sampai seperti saya. Saya belajar Alkitab. Setiap hari saya belajar Alkitab. Tapi saya tidak ketemu dengan pribadinya, saudara. Dan Alkitab itu nempel di otak saya. Saya nggak ngalamin namanya Tuhan ajaib, Tuhan hebat, dan segala macam. Saya jalanin hari-hari saya tanpa saya tahu sebenarnya di dalam diri saya Tuhan sudah memberikan roh yang besar, saudara. Haleluya. Saya takut kemana-mana. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di kamar saya, itu justru mengubah seluruh hidup saya. Saya ini awalnya, saudara, pemalu. Sekarang malu-maluin. Ya, dulu saya penakut. Sekarang pemberani, saudara. Mau kemana pun saya nggak takut. Mau ke mana pun saya nggak ada takutnya, saudara. Saya lebih takut anjing daripada setan, saudara. Ya, kemana pun saya nggak takut. Mau kemana? Mau ke... Saya sudah hampir menduduki 34 provinsi. Dan saya sudah pergi kurang lebih dari 10 negara di dunia, saudara. Tidak bisa bahasa Inggris loh, saya. Tetapi saya sudah menduduki kurang lebih dari 10 negara di dunia, saudara. Tidak ada yang mustahil. Dan saya katakan tadi awal, kita diberi kuasa dan otoritas. Ya, saudara. Nggak bisa bahasa Inggris, tapi ke luar negeri itu berkali-kali, itu luar biasa, saudara. Bukan dengan uang saya, tapi dengan uang Tuhan. Setiap saya gerak, tidak pernah pakai uang saya, tapi uang Tuhan. Tuhan selalu menyertai, memberkati dengan cara Tuhan. Yang saya juga nggak habis pikir caranya Tuhan. Nah, balik saudara. Kita ini adalah orang-orang yang ada di pelari terakhir. Di Alkitab dikatakan kalau kita sebagai pelari terakhir tidak bisa menyelesaikan dengan kuat. Maka pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga itu semuanya percuma. Anggaplah pelari pertama itu Bapak Abraham, saudara. Dia adalah seorang pelari yang sangat kuat. Sampai dia mau mempersembahkan anaknya untuk sampai dia disebut Bapak segala orang percaya. Dia tidak saja memberi uangnya, tenaganya, waktunya. Tapi dia memberi yang paling berharga dalam hidupnya. Sebagai tanda dia sebagai pelari pertama. Untuk dia mau memberikan tongkat estafet kepada pelari berikutnya. Anggaplah saudara pelari kedua itu Daud. Walaupun setelah Abraham banyak. Abraham, Ishak, Yakub itu masih banyak, saudara. Ini saya buat contoh. Anggaplah pelari kedua itu Daud, saudara. Daud itu adalah orang yang menyembah Tuhan itu all out. Nah, tadi saudara menyembah all out enggak? Angkat tangan aja berat, kayaknya ada 5 kilo di sini gitu ya. Ya, apalagi lompat. Aduh, jangan ditanya. Tepuk tangan juga berat kayaknya. Enggak ya, kalau di sini enggak. Ini saya ngomong yang di luar, yang streaming ya. Yang di sini enggak ada. Semua ajaib di sini. Makanya datang ke sini. Biar dipulihkan, disembuhkan, dijamah. Lihat kemuliaan Tuhan di sini. Ya.
Ya, Daud itu menyembah itu all out, saudara. Sampai Alkitab loh yang katakan ya kalian semua ini orang pinter ya. Saya khotbah di calon-calon sarjana ya, yang hebat-hebat semua. Dan Alkitab bilang apa? Daud itu menyembah sampai pakaian dalamnya kelihatan nggak? Kelihatan. Saudara bayangin, kayak gimana dia nyembah Tuhan? Kalau gini kan kita nggak mungkin kelihatan ya. Berarti dia jingkrak, lompat, angkat kaki, nggak tahu saya gaya dia. Sampai kelihatan pakaian dalamnya. Saking dia all out buat Tuhan. Dan setiap 6 langkah, Alkitab berkata dia persembahkan korban. Dia berhenti, dia potong hewan, dia persembahkan, dia bakar. Saudara bayangkan, setiap 6 langkah, dia persembahkan korban. Itu sebagai tanda dia pelari kedua. Dan dia mau menyerahkan tongkat estafetnya, saudara. Kepada yang ketiga, anggaplah itu kepada Paulus. Saudara tahu siapa Paulus? Orang yang mengalami karam kapal, dipukul, masuk penjara. Tapi itu tidak pernah menghentikan dia. Itu pelari estafet yang hebat-hebat, saudara. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara dan saya adalah pelari estafet yang terakhir. Amen. Maka temanya adalah detik-detik terakhir. Sekalipun 3 orang ini sangat kuat, sangat cepat larinya. Kalau saya dan saudara lamban, malas, nggak bisa lari, loyo, saudara, tongkat itu tidak bisa diserahkan. Maka tidak akan terjadi namanya sebuah kemenangan, saudara. Tidak akan terjadi namanya satu perubahan di dunia ini. Saudara harus tahu yang membawa perubahan di dunia ini bukan pemerintah. Tapi saya dan saudara yang ditempatkan Tuhan. Di kitab Yeremia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku tempatkan atau dibuang. Kalau hari ini saudara ada di sekolah ini, itu bukan secara kebetulan. Saya juga punya sekolah, saudara. Tapi muridnya nggak banyak. Dari berbagai provinsi di Indonesia. Orangnya nggak banyak. Baru tadi kemarin 33 gugur. Sekarang tinggal 25, saudara. Karena kelas yang kami buat itu nggak cuma di kelas. Duduk manis belajar, enggak, saudara. Kami lebih banyak ke praktek. Praktek ke Kalimantan. Kemarin ke Kalimantan, saudara. Semua ke pedalaman Kalimantan. Termasuk saya. Saya bawa mereka di Kalimantan, ya mereka yang nggak biasa cari sayur ya ke ladang-ladang gitu, saudara ya. Untuk makan sayur aja mereka harus cari sendiri ke ladang-ladang. Yang biasanya di kampus semua tersedia enak. Makan 3 kali sehari. Semua fasilitas ber-AC, saudara. Sabun apapun disiapkan, semua kita siapkan. Begitu diutus ke Kalimantan, saya bangga dengan anak murid saya. Tidak ada yang gugur, saudara. Amin. Tidak ada yang gugur ya. Saya berdoa Tuhan mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang saya ceritakan di tempat ini. Puji Tuhan. Kita lihat coba ini PowerPoint-nya. Apa sih yang Tuhan mau di hari-hari ini, saudara? Kita sebagai pelari terakhir, kita sebagai pelari pemegang tongkat estafet itu. Apa yang sedang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita? Ya. Dikatakan kapan hari kiamat? Saudara takut nggak kalau kiamat? Pasti. Oh, ini enggak. Mereka nggak takut, Pak. Karena mereka mau mengubah, ya. Ya. Saudara, dikatakan kapan sih hari kiamat? Ada namanya Doomsday. Ini satu kelompok ilmuwan, saudara, yang menyelidiki keadaan dunia. Jadi kita jangan lebih pintar dari mereka. Nggak mungkin lah. Dia nyelidikin, saudara. Dia menyelidiki perbintangan, dia menyelidiki gunung, dia menyelidiki laut, dia menyelidiki udara, dia menyelidiki seluruh alam semesta. Ini orang-orang jenius yang benar-benar mempelajari tentang berapa lama lagi kehancuran dunia, saudara. Namanya kelompok mereka itu Doomsday. Kalau saudara mau lihat di internet, ketik nanti 100 detik Doomsday. Itu akan keluar siapa mereka dan data-datanya, saudara.
Menurut perhitungan mereka, dikatakan, menurut perhitungan para ilmuwan atom tentang hari kiamat, tinggal hitungan 100 detik lagi. 100 detik lagi, saudara. Ini bukan kedatangan Tuhan, ya, tetapi kehancuran bumi. Akan terjadi namanya kerusakan di bumi ini. Menurut mereka itu tinggal 100 detik. Tinggal sedikit waktu lagi. Maka gunung akan meletus. Kita tahu Indonesia itu dikelilingi dengan ring of fire. Api semuanya, saudara. Dikelilingi. Saudara bisa lihat dari Sumatera ada namanya Gunung Sinabung. Sampai ke Jawa, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Semua tuh ada. Saudara bayangkan kalau terjadi letusan gunung berapi secara bersamaan. Itu yang mereka maksud. Kehancuran bumi itu tinggal 100 detik lagi. Itu jamnya yang ditayangkan itu, saudara. Karena menurut mereka sudah tidak mungkin lagi dunia ini bisa bertahan. Sebentar lagi dunia akan mengalami yang namanya kehancuran. Tapi jangan takut, akan ada jawabannya buat kita. Berikutnya. Dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ini ayatnya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya saudara, segala sesuatu di bumi ini dipersingkat oleh Tuhan. Alkitab berkata kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat. Kalau saudara lihat bumi ini sekarang, apa sih yang dikejar dunia? Bangsa-bangsa mengejar apa? Kawin mengawinkan. Yang gak punya pacar, haus pacar. Ya kan? Yang punya istri 1, haus pengen 2. Yang punya suami 1, pengen 3 malah. Saudara kalau lihat di TV mengerikan. Ada orang kemarin, saya lihat suaminya sampai 4, saudara. Itu mengerikan. Itu seperti Sodom dan Gomora. Kerjanya cuma mengumbar hawa nafsu. Saya berdoa itu tidak ada di sini. Amin. Tapi kita belajar seperti Alkitab katakan kita punya karakter Kristus. Karena di dalam kita ada DNA darah Kristus. Yang mengubah seluruh karakter kita. Waktu ini harus dipersingkat. Karena bila tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat, saudara. Kalau kita lihat umur manusia mulai dari kitab Kejadian sampai ke sini, saudara. Kita lihat umur manusia itu kalau zaman dulu itu sampai ribuan tahun, ribuan, saudara. Terus sampai di zaman kita nggak ada 100 tahun itu bisa hitung dengan jari. Paling mereka yang tinggal di pedalaman-pedalaman, saudara. Tapi kalau udah di kota jarang sekali kita temukan umur 100 tahun. Apalagi kemarin, saudara, teman-teman saya yang usia 30 tahun, 40 tahun udah out, saudara. Semua bilang corona, padahal bukan corona. Apapun semua corona, apapun corona, padahal enggak. Dipersingkat. Jadi apa yang kita lakukan di waktu yang sangat singkat ini? Apakah kita bermanja-manja dengan keinginan kita? Apakah kita bermanja-manja dengan karakter kita? Apakah kita bermanja-manja dengan dosa kita, saudara? Saya berdoa, saudara, mengerti maksud saya. Hari-hari ini mari kita belajar. Hari-hari ini mari kita membenahi diri kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara. Mari benahi diri kita, karakter kita, hidup kita, pengenalan kita, pekerjaan kita. Karena setiap kita diberi Tuhan target. Di Alkitab dikatakan setiap orang diberikan apa? Talenta. Jadi nggak bisa saudara bilang, saya nggak bisa apa-apa, Bu. Berarti saudara nggak percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan minimal kita diberikan 1 talenta, saudara. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Kemarin saya ngobrol dengan satu anak, saudara. Anak ini kesulitan keuangan. Dia bilang, boleh nggak, Bu, bantu saya bagaimana caranya saya keluar dari kesulitan keuangan ini.
Dia tetap bekerja, tapi dibikin cuman dalam sebulan itu cuma 2 kali kerja. Jadi otomatis salary-nya dipotong 50%, saudara. Dan dia nggak cukup. Terus saya cuman bilang, saya kayaknya udah ngomong sama kamu kurang lebih dari 4-5 tahun yang lalu. Karena di dalam kamu ada talenta yang Tuhan berikan, pintar memasak. Tapi dari zaman dulu hingga kini kamu tidak lakukan itu. Padahal di dalam diri kamu ada sumber uang yang sangat besar. Karena apa? Kemalasannya lebih besar, saudara. Gengsinya lebih besar. Pengennya langsung punya kafe. Pengennya langsung punya lapak. Pengennya langsung gede. Saya bilang enggak. Tuhan seringkali mendidik kita dari nol. Step by step. Satu langkah ke langkah berikutnya. Kenapa? Tuhan nggak tiba-tiba angkat saudara jadi presiden gitu. Angkat saudara jadi menteri. Enggak. Kenapa sih Daud nggak Tuhan langsung angkat jadi raja? Kenapa sih Yusuf harus lewat penjara, saudara? Kenapa sih Yusuf harus dijual? Kenapa sih Yusuf harus dikhianati? Kenapa sih Yusuf harus difitnah? Kenapa sih? Supaya dalam setiap perjalanan itu, setiap pribadi ini mengalami Tuhan. Kenapa sih bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun? Apa Tuhan gak bisa meniup langsung tiba di Kanaan? Apa susahnya buat Tuhan kita, saudara? Apa susahnya buat Tuhan mendobatkan, maaf bicara, SBY, Jokowi, saudara? Apa susahnya buat Tuhan? Susah gak buat Tuhan? Gak susah. Loh, dia pencipta alam semesta. Gak susah. Tapi kenapa Tuhan gak buat? Supaya saya dan saudara berguna di bumi ini. Supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan step by step hidup kita. Supaya kita bisa mengalami Tuhan itu di setiap langkah kita. Supaya kita bisa mengenal namanya, mengenal jalan-jalannya, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya. Sebab itu dia bawa kita dari satu langkah sampai nanti di langkah terakhir finish strong dalam hidup kita. Dia nggak bikin kita menjadi boneka. Nggak bikin kita kayak Superman, Batman, saudara. Dia mau sebuah hubungan. Hari ini dikatakan bahwa semuanya akan dipersingkat. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara cuma belajar? Ya udah kita cuma belajar. Tok itu. Jangan. Tapi ini waktunya mari kita bangkit. Apa yang bisa kita lakukan di Indonesia? Apa kita bisa lakukan di daerah kita, di wilayah kita, di kampung kita, saudara? Sekali lagi seperti anak ini. Tuhan sudah memperlengkapi dia 4-5 tahun yang lalu dengan kemampuan memasak. Dan masakannya pernah saya coba. Sangat enak. Saya bilang mulai dari kecil. Taruh di status Facebook, Instagram. Segala macam taruh. Dan sampai hari ini dia cuma menunggu kapan Tuhan menolongnya. Sebenarnya pertolongan Tuhan di depan matanya. Seringkali mata kita sama seperti anak ini. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan keahlian, kemampuan. Mungkin kita pintar mengajar, saudara. Kenapa kita nggak cari anak-anak untuk kita les? 2, 3, 4 sampai berkembang. Sampai nanti kita punya ruko untuk les. Kenapa enggak? Kalau Tuhan kasih kita kemampuan pintar memasak, kenapa kita nggak buat masakan dan belajar dulu membagikan ke orang lain supaya orang tahu rasa dari masakan kita? Banyak kali kita cuma duduk menanti dan malas. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan kita talenta minimal. Satu orang kita ini semua satu. Yang di depan udah jelas talentanya. Berarti yang di depan ini harus punya anak. Yang pintar keyboard, melatih ada orang yang gak bisa keyboard sampai lebih hebat dari dia. Itu talenta yang dikembangkan. Yang pemain drum, bisa main drum, melatih orang yang gak bisa drum, yang gak pintar drum sampai lebih hebat 10 kali dari dia. Itu namanya mengembangkan talenta. Yang main gitar juga sama. Mengembangkan, ambil, cari teman yang lihat, oh ini ada bakatnya, tinggal saya poles dikit, kemilaunya keluar gitu saudara. Lebih hebat dari saya. Keluar. Tapi seringkali mata kita nggak begitu kan. Mata kita justru nggak boleh ada yang seperti saya. Nggak ada yang boleh menggantikan saya. Jangan ada saingan saya. Kalau saya udah jadi di sini, tidak ada yang boleh menggeser tahta
kata saya. Haleluya. Ya, seringkali seperti itu. Saya sebagai pengajar, saya bangga lihat anak saya, murid saya lebih pintar dari saya, saudara. Saya malah bertanya sama dia. Saya mau mereka lebih berani dari saya. Saya mau mereka lebih kenal Tuhan dibanding saya. Itu saya. Tapi seringkali di pelayanan pun terjadi namanya persaingan, saudara. Kita tidak lagi mengedepankan apa rencana Tuhan, tapi apa ambisi kita. Makanya Tuhan itu marah sama orang Farisi. Orang Farisi kurang tahu firman. Ini seluruh Alkitab itu dihafal, saudara. Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ngelotok di otaknya. Makanya waktu Yesus menyembuhkan di hari Sabat, orang Farisi bilang apa? Loh, kok langgar hari Sabat? Kok nggak turut ya? Kok nggak tunduk ya? Karena dia cuma terpaku kepada sebuah teori, bukan cinta, bukan belas kasihan. Kalau itu hari Sabat, ya mati-mati aja. Itu kan kejam, saudara. Ya itu seringkali kita terfokus kepada satu pelajaran dan itu tadi kita nggak ketemu Tuhan. Sehingga apapun yang Yesus lakukan dan buat selalu salah di depan orang Farisi, orang Saduki. Bahkan orang banyak yang berbondong-bondong ngikutin Yesus. Waktu Yesus memberi makan 5 roti, 2 ikan. Yesus menyembuhkan yang timpang, yang buta. Banyak lihat semua itu. Tapi di mana semua waktu Yesus disalib? Nggak ada. Karena apa? Kekristenan yang dia alami, yang dia rasakan, bukan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dan saya harus berjumpa dengan Tuhan. Itu mengubah paradigma kita, saudara. Itu mengubah cara pandang saudara tentang Tuhan, tentang firman. Hari ini semua, segala sesuatu sudah dipersingkat. Berikutnya, ini perhitungannya. Next. Perhitungan waktu yang tadi 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya. 24 jam itu 1 hari. Sama dengan 1000 tahun, kata Alkitab. Lalu 1 jam itu ada 41,67 tahun. Pusing sih ngitungnya, saudara ya. Tapi saya bacakan aja kepada saudara. 1 menit itu sama dengan 0,69 tahun. Artinya 253 hari. Dihitung lagi. Jadi per jam, hari, jam, menit, detik. 1 detik itu sama dengan 4,22 hari. Artinya 100 detik. Yang Domesday bilang bahwa umur dunia tinggal 100 detik. Artinya tinggal 422 hari. Nah, itu kalau dihitung saudara jatuhnya. Ditulis di situ 20 Maret 2021. Itu bukan hari kedatangan Tuhan. Bukan hari, jangan nanti, oh kemarin ada pendeta loh. Datang ke gereja, bilang 20 Maret Tuhan datang. Nggak ada, saya nggak ngomong gitu ya. Bukan hari kedatangan Tuhan ya. Ini menurut perkiraan orang-orang atau Domesday ini menyelidiki bumi. Bu, nanti kalau tanggal 20 Maret tidak terjadi apa-apa, Ibu bertanggung jawab nggak? Iya, saya bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada ayat yang mendukung. Kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, itu kata Alkitab. Ini direncanakan dunia, saudara. Emang saudara pernah terpikir nggak? Kalau 1 kali akan ada namanya corona. Pernah berpikir itu? Enggak. Pernah nggak saudara berpikir kalau seluruh dunia akan lockdown, yaitu gereja, saudara? Bukankah hari ini gereja harus berdiri? Bukankah hari-hari ini harusnya gereja keluar? Bukankah hari-hari ini harusnya gereja menunjukkan diri kalau engkau diberi kuasa? Dan kebanyakan gereja ngumpet, ketakutan dengan virus. Saya juga pernah sakit, saudara. Menurut saya akan mengarah ke sana. Tapi itu tidak pernah membunuh semangat saya. Saya sakit sekeluarga. Pernah. Tapi itu tidak membuat saya jadi ketakutan, jadi diam. Enggak, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, izinkan aku tersehat, terkuat di antara timku. Hari ini, saudara, terbukti saya terkuat, tersehat, saudara.
Enggak, bukan saya nantangin. Hei kamu corona ya, sini. Oh enggak saudara. Tapi itu bukan menakutkan saya dan membunuh iman saya, membunuh passion saya gitu. Nah, dikatakan 24 Maret itu menurut Domesday. Ya, para ilmuwan saudara yang menyelidiki dunia. 20 Maret itu harusnya nanti tahun depan akan terjadi namanya kehancuran bumi. Tapi percaya saudara, ayat firman Tuhan berkata, orang percaya diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking. Kekuatan musuh dari bentuk apapun, dari media, dari hoax, dari semua yang negatif, dari virus-virus. Saudara dan saya diberi kuasa menahan itu. Menahan itu. Maka kita percaya 2021 Indonesia bahkan dunia aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dunia bisa merencanakan saudara. Kalau sekarang saudara kan pakai masker. Awalnya corona itu keluar bukan masker ya kan. Bukan melalui udara. Tapi melalui sentuhan. Sekarang diubah udara. Semua itu permainan. Membuat kita takut. Dan gak bergerak, megang apa aja takut saudara. Saya lihat satu video yang satu keluarga, anaknya masuk dari pintu depan, ibunya udah pakai lengkap APD, udah pakai itu, apa tuh namanya tuh? Nah pokoknya itu deh, udah gak berani. Bawa kue anaknya, saudara mau ngasih mamanya kue. Enggak, taruh di ujung pintu, taruh di sana gitu. Udah gak bisa bersentuhan sama sekali. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengubah dunia, amin. Yes. Yang mendengar streaming ini, yang ikuti streaming ini, saudara adalah orang-orang yang harus mengubah keadaan, mengubah dunia. Kita tidak boleh takut dengan keadaan, karena kita punya firman yang ajaib. Berikutnya, next, berjual beli. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas, dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual sesuatu kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri atau angka yang menyatakan nama itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Siapa yang pernah dengar tentang antikristus? Ya, itu bilangan dari antikristus. Apa yang terjadi? Akan ada satu masa, saudara. Ini sudah dekat di depan mata kita. Ya, ini saya bilang ini dekat. Saya melihat, saudara bisa melihat, saudara semua punya HP. Betul ya? Di HP itu, saudara duduk di rumah, saudara bisa lakukan apa saja di HP saudara. Saudara bisa bekerja lewat HP, saudara bisa mendatangkan makanan ke rumah, baju, sepatu, motor, mobil dengan HP saudara. Semua bisa. Dikatakan saudara, itu sudah di depan mata kita. Akan ada satu masa, orang siapapun itu, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau miskin, kalau tidak punya tanda bilangan 666 di tangan kanan dan di dahi mereka, mereka tidak akan bisa berjual atau membeli. Itu di mana? Di depan mata, saudara. Dulu saya kuliah, saya nggak percaya ini. Saya nggak percaya. Saya bilang, mana mungkin. Lah zaman itu HP aja belum ada. Zaman saya kuliah. Saya nggak percaya. Nggak mungkin, gimana caranya. Saya tidak percaya. Tuhan izinkan saya masih hidup hari ini. Supaya saya lihat. Itu benar-benar terjadi. Dan tidak pernah saya bisa rasa. Oh gini. Oh tahun ini nggak rasa. Tahunnya berjalan. Saudara tahu nggak? Di pihak kuasa kegelapan, Illuminati dan sebagainya, mereka sebut apapun lah namanya, mereka juga sedang bergerak. Tanpa bilang sama saudara, saya gerak ya, hari ini saya kerja ini, enggak ngomong saudara.
Dia terus kerja gerak untuk menggenapkan angka 66 ini, menguasai perekonomian seluruh dunia. Mereka sedang gerak. Virus lah, sebentar lagi apalah. Kita nggak pernah tahu. Tapi bagian kita adalah kita harus menahan kekuatan ini. Ini sudah di depan mata dan coba memunculkan dirinya. Saudara, kalau saudara buka internet tentang bagaimana orang-orang di Amerika menggunakan chip ini. Ya, beberapa negara sudah merekomendasikan ini. Bahkan di Indonesia, saudara. Itu sudah di depan mata. Salah satunya nanti cashless. Uang yang ada di HP saudara, elektronik, gak kelihatan duitnya. Tapi ada di situ. Itu salah satu. Kita udah pengguna itu, pakai OVO kan? Mau Grab apa kita udah pakai tanpa kita sadari loh. Sadar nggak itu? Salah satu cara mereka untuk menguasai ekonomi. Mungkin kita nggak sadar. Kita pengguna Gojek, Grab, apalagi Tokopedia, apalagi saudara. Kalau makanan itu namanya apa? GoFood. Nah, kita udah pengguna itu. Termasuk saya pengguna itu, saudara. Makanya ada kitab ayat lain berkata, patung itu bisa bicara. Ini loh salah satu patungnya tuh HP, saudara. Bukan bentuk patung bisa ngomong gitu, bukan. Patungnya itu ini salah satu, ini HP saudara. Makanya jangan sampai saudara itu terikat nih sama ini. Kalau udah pakai ini saudara, saya lihat beberapa orang mata aja nggak bisa kedip saudara. Nggak tahu ngapain. Betul nggak? Yang ketawa-ketawa pasti tahu, yang nggak ketawa juga tahu, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Amin. Ya kan, kalau udah pegang HP, ya ampun, yang jauh jadi dekat, yang dekat makin jauh, saudara. Betul nggak? Pokoknya bangun pagi bukan ingat Tuhan, HP, di mana HP? Wow, lihat, ada yang chat nggak tadi malam ya? Statusnya si dia gimana ya? Itu yang pertama. Betul apa betul? Ya betul, bagus kita orang jujur ya. Satu kali ini akan diberikan dan ditawarkan buat kita. Punya tanda bilangan 66 antikristus. Dia nggak bisa beli, nggak bisa jualan. Jadi kita gimana makannya? Jadi kita makannya gimana saudara? Makanya sekarang kita harus kerja keras. Doa banyak. Dengan kekuatan roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kita berkata, tidak boleh datang di Indonesia. Saudara punya hati nggak buat Indonesia? Amin. Saudara kalau ini masuk gimana? Ya bukan saya. Yang penting kan itu ya. Kan urusannya Pak Jokowi. Bukan. Kitab Yeremia bilang tugas saudara dan saya. Kalau ini datang gimana saudara? Ditawarkan. Nanti kalau kamu pakai ini, makanya kalau diskon, kalau apapun, jangan nomor 1 lari saudara. Wah diskon, wah mau apa? Ini ada dibagi-bagi ini nomor 1. Jangan. Lihat dulu. Jangan-jangan kita dijebak. Ya, jangan-jangan kita dijebak. Next, tanda-tanda binatang. Tanda-tanda binatang. Itu dilewatkan. Apa itu tanda-tandanya, saudara? Dikatakan tandanya itu chip RFID yang disuntikan untuk cashless. Vaksin jarum-jarum mikro tertanam sebagai tato. Nah, siapa yang tato-tato nih? Wah, tato saya dong 666. Jangan dong ya. Jangan. Saya mau jadi pahlawan. Nanti kalau 66 datang saya pahlawannya. Jangan. Nggak ada yang sanggup. Kalau bukan roh, sekarang aja roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Masih jatuh bangun dalam dosa. Apalagi kalau nggak ada nanti diambil. Jangan jadi pahlawan ya. Berikutnya sensor kesehatan seperti stiker tato. Ya. Tato RFID dengan tinta UV yang tidak terlihat. Implan otak. Jadi otak bisa bicara, saudara. Nah ini tanda-tanda yang akan diberikan. Dan saudara harus mencermati. Saudara tahu perkembangan zaman, perkembangan dunia hebat. Kalau di Alkitab berkata, dia kan kecil nih. Ada nanti sangat kecil, coba ke bawah dulu. Ada judulnya sangat kecil. Terus, ya. Kita selalu berpikir
tandanya akan seperti beras yang seperti beras kecil yang akan disuntikkan. Saudara, zaman ini udah canggih. Jadi jangan terfokus, enggak kok, kan kemarin katanya pendeta itu, kata dosen saya, kecil kayak beras. Ini kan enggak, ini tato. Sama, saudara. Karena perkembangan zaman dengan semua teknologi yang canggih, mereka juga modifikasi. Kita udah tahu ini, ya, iblis cari lagi yang lain, saudara. Jadi saudara harus tahu iblis itu licik. Dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan temenin. Gak apa-apa lah bu, dikit enggak. Tujuannya pasti membinasakan kamu kok. Nggak ada yang lain. Ya saya dengar kemarin kecil kayak beras disuntik. Ini kan nggak disuntik bu, cuman tato. Lihat tadi di atas, balik ya. Balik ke tanda-tanda binatang. Tato. Ada seperti stiker saudara. Itu akan dibuat. Karena itu tadi. Canggihnya perkembangan teknologi di dunia. Jadi jangan kita berpikir masih 2000 tahun yang lalu, saudara. Nggak akan, pasti kayak gini, pasti kayak gini, pasti enggak. Iblis itu modifikasi terus. Cari terus cara, cari terus cara, cari terus cara. Makanya kita anak Tuhan tidak boleh ketinggalan. Ya, roh, jiwa, tubuh kita harus dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Yang kedua kali di awan-awan permai, saudara. Jangan mau ikut antikris. Ya, jangan mau. Kita harus mempersiapkan dalam hidup kita segala sesuatu untuk menyambut kedatangannya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Saudara, kalau udah pulang pelayanan, tugas, pulang dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, kadang sampai jam 12 malam. 2 hari lalu jam 12 malam saya pulang. Saudara bangun lagi jam 5, cuma 5 jam. Saya melatih diri saya tidak menjadi orang yang manja, saudara. Walaupun saya belum bisa menurunkan ke anak saya ya, kamu tidur 5 jam, belum bisa. Kalau saya tidur jam 1, jam 5 saya pasti bangun. Saya melatih tubuh saya sedemikian rupa, saudara. Dan berkata tidak lelah. Dan jam 7 itu ada ibadah kami. Berapa anak kuliah itu saudara udah gak datang, udah tepar. Lah saya yang udah tua aja gak tepar, saudara. Kenapa? Kekuatan roh. Saya percaya seperti Kaleb. Punya warisan Kaleb, saudara. Sekalipun dia sudah 85 tahun, kekuatannya seperti 40 tahun. Saya belum 85 tahun sih. Tapi kekuatan saya dengan kekuatan anak muda, kalah mereka. Udah gak datang. Kenapa? Karena tadi malam pulang jam 11, lah baru jam 11. Saya jam 1. Masih bisa kuat, saudara. Dan gak tepar sepanjang hari. Di mana meja ngantuk, aduh tadi malam kan kurang tidur ya, ayo tidur. Enggak, saya tetap fit sepanjang hari. Sampai hari ini saya fit, saudara. Amin. Hanya karena apa? Ada kekuatan roh. Ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, setiap doa kita di kamar pribadi kita, saudara, Dia menghembusi kita dengan nafas yang baru. Di kitab Kejadian, Dia menghembusi manusia itu dengan nafasnya. Apakah cuma sekali? Enggak. Tiap kali saudara butuh ketemu Tuhan, jumpai Tuhan, minta nafasmu yang baru, hembusi aku Tuhan. Maka saudara punya kekuatan lebih dari teman-teman saudara. Amin. Saya ini mengarungi 34 provinsi, bukan di kota provinsi yang enak. Saya selalu memilih terjun ke tempat-tempat yang paling sulit saudara. Di NTT saudara. Saya pernah ke NTT itu menyeberangi laut. Itu puluhan laut. Ada yang kering, ada yang bisa dilewatin motor, ada yang enggak. Ada yang lumpur. Lumpur itu sampai segini, selutut saya. Itu motor nggak mungkin bisa lewat. Yang pintar naik motor bilang pasti nggak bisa lewat. Termasuk saya. Itu berlumpur dan ada air, saudara. Saya nggak tahu persis banget kedalaman. Tapi karena mereka bilang, Bu jangan, nanti ibu kelelep ke dalam. Saudara, apakah saya terhentikan? Dan kami terhentikan? Enggak. Hari itu saya bilang, kamu harus sepakat sama saya. Kita percaya namanya pelayanan malaikat. Di Alkitab katakan ada pelayanan malaikat. Kamu boleh aktifkan dia kapan kamu perlu. Karena dia adalah malaikat yang harus kamu suruh dan perintahkan. Setiap kita ini ada malaikatnya loh. Cuman tergantung kita mau aktifkan dia apa enggak. Dia cuma nunggu perintah.
Saya bilang sama yang bawa motor, kamu harus sepakat sama saya. Kalau kamu sepakat sama saya bisa melewati jalan ini, kita akan lewati jalan ini. Kami waktu itu pergi 3 motor, saudara. Melewati hutan, sungai, hutan. Saya bilang, iya, dia bilang, oke. Saya lihat si motornya, bisalah ya. Benar, saudara. Ibu naik. Saya naik, 3 kami naik, saudara. Itu ditancap loh sama dia. Melewati lumpur yang buat saya nggak mungkin. Ditancap sama dia, saudara. Sampai di ujung jalan, di nyebrang gitu. Langsung mati. Bet! Semua mati. Mereka bongkar motornya, saudara. Nggak ngerti saya, diikat-ikat pakai daun-daun gitu. Saya nggak ngerti lah. Pokoknya apa itu motor diikat-ikat. Kita jalan lagi, saudara. Pulang malam, lewatin hutan, saudara. Saudara tahu di hutan itu banyak setan. Siapa yang takut setan? Nanti saya bawa ke Kalimantan kalau takut setan. Saudara tahu bunyi setan udah manggilin kami, saudara. Itu kedengeran. Itu kedengeran, saudara. Itu teman saya kan takut. Saya bilang, ya udah kalian di depan, saya di belakang. Saya santai aja. Setan kayak gimana sih? Itu di hati saya. Dalam namanya sejuru mental gitu. Saya kayak gitu kalau sama setan, saudara. Enggak gini. Enggak. Apaan sih gitu. Jadi saya nggak berikan ruang dan waktu buat dia. Saya langsung rendahin. Apa sih gitu. Jadi dia udah males duluan sama saya gitu. Kalau di takut kan gitu kan, saudara ya. Langsung apa sih gitu. Langsung teman saya di depan jalan, saudara. Melewati sungai tadi lagi balik. Itu malam melewati sungai itu. Dan puji Tuhan, hari ini saya ada kan, saudara. Bisa melewati semua. Apa yang membedakannya? Kekuatan roh. Saudara yang tidak melatih kekuatan rohnya hari ini, besok kamu pelayanan ke daerah, kamu tepar. Di daerah itu nggak ada enaknya. Tanya yang tinggal di pedalaman deh. Apapun jalan gitu, saudara. Bagus kalau bisa nyewa motor, kalau nggak bisa ya pakai kaki. Mau gimana? Saudara, saya pernah ke Biak, saudara. Papua sana. Itu belum pernah saya datengin. Saya cuman dengar Tuhan bilang, kamu ajak orang daerah. Saya cari, ketemulah saudara, kita dapat orang daerah. Namanya Anto, saya masih ingat banget namanya Anto, saudara. Terus dia bawa, saya bilang kita ke daerah ini, saya lupa nama tempatnya. Kita ke daerah ini, dibawa, saudara. Itu malam juga. Saudara tahu jalannya apa? Kiri, kanan, itu jurang. Jalannya itu bukan mulus. Batu-batu cadas yang nusuk-nusuk gitu loh, saudara. Itu sepanjang jalan, saudara. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan bawa sampai tempat. Itu jalannya kecil, ngeri banget. Pulang, saudara, dari situ. Kita kehabisan bensin. Saudara di hutan cari bensin di mana? Nggak ada. Saya aktifkan lagi malaikat. Saya bilang, malaikat kirimkan aku bensin. Di hutan di mana cari bensin, saudara? Saudara tahu? Saudara percaya nggak? Tiba-tiba datang kakek tua, saudara. Kucuk gitu loh, saudara. Naik motor. Motornya udah oglek gitu, saudara. Datang, kucuk. Berhenti di sebelah kami. Terus saya bilang, kamu ngomong dong pakai bahasa daerah sama dia. Nggak berani nih. Ya Anto ini nggak berani, saudara. Lah, kalau aku ngomong, mudah-mudahan dia ngerti bahasa Indonesia ya. Saya ngomong sama bapak itu. Langsung dibuka bensinnya, saudara. Untungnya dia punya selang. Diselangin ke tangki motor saya itu. Itu menyelamatkan kami pulang, saudara. Itu kenapa? Kekuatan roh, saudara. Mendatangkan malaikat. Yang datang malaikatnya tua, saudara ya. Malaikat itu nggak bersayap, pakai sayap, saudara. Jangan gini, malaikat datang, saudara tunggu yang bersayap, nggak bakal datang. Kok malaikatnya nggak bersayap? Ya, tergantung malaikat yang mana yang datang diatur ya, saudara. Tapi kita ini memerintahkannya. Saudara, itu benar-benar terjadi. Kemarin terbaru dari Kalimantan, saudara. Itu malam lagi, nah ini selalu kasusnya malam. Jadi nggak ada pertolongan gitu loh. Nggak ada manusia gitu. Di hutan, bukan. Sawit yang ini. Saudara tahu sawit, kebun sawit? Setiap jalan 4 maju 4. Maju lagi 4. Maju sana 4 lagi. Banyak banget cabangnya. Nggak gini satu gitu kan, ngerti jalan, saudara ya. Tapi kalau maju 4, bingung. Maju lagi 4. Makasih ya. Maju lagi 4. Nggak tahu jalannya, saudara. Udah janjian.
nanti ibu dijemput di titik A. Kita di titik A, nggak ada orangnya. Sinyal nggak ada, saudara. Dia di pedalaman yang tidak bersinyal. Saya hari itu mateng deh. Itu hati saya pertama. Mateng deh, gitu. Nggak ada di simpang itu dia. Waduh, udah. Supirnya bilang, saya nyewa mobil. Supirnya, gimana bu? Jalan aja. Saya nggak tahu. Kemana bu? Jalan aja. Saya udah agak emosi nih saudara. Jalan aja pokoknya. Saya juga nggak tahu kemana saudara. Nggak ada sinyal. Tanya siapa? Nggak tahu. Jalan saudara. Jalan. Udah makin udah mulai matahari sudah hilang. Udah mulai gelap saudara. Belum tahu kemana. Jalan aja lurus. Terus saudara, saudara bayangin ya. Satpam, penjaga kebun sawit, harusnya tahu dong daerah itu. Betul nggak? Ditanya, masa nggak tahu? Pak, tahu nggak Seret Ayun? Nama apa itu ya? Saudara bayangin. Terus saya kemana? Kalau satpam, lu penjaga di sini gak tahu. Saya, lah, kok bapak ini nggak tahu gimana sih? Bapak nggak tahu Seret Ayun? Baru dengar hari ini nama Seret Ayun. Matang nggak saudara? Matang benar saudara. Saya bawa 3 siswi. 3 siswi. Saya menoleh ke belakang. Saya bilang sama dia, kamu bertiga doa. Kalau kamu nggak doa, datangkan malaikat. Saya suruh kamu tidur di hutan. Maka jangan jadi mau murid saya, saudara. Kalau kamu nggak perintahkan, malam ini tidur di hutan. Saya bilang gitu. Wah, udah mereka langsung, dalam nama Yesus, malaikat datang. Wah, udah setengah nangis, saudara. Nggak ada jaminan nih. Udah setengah nangis. Nadanya sudah tersendat-sendat gitu ya, saudara. Terus saya bilang, Malai, ada namanya satu anak. Kamu lagi. Tidur lagi. Saya bilang, nggak mikir ya, malam ini kita tidur di mana? Tidur terus dari tadi, bangun. Wah, saya marah banget saudara. Keluar mobil, doa, suruh malaikat datang. Saudara tahu nggak? Tuhan itu baik loh. Di tengah tekanan seorang ibu seperti saya, benar-benar malaikat itu datang saudara ya. Malaikat itu datang pakai sepeda motor. Makanya jangan tunggu yang sayap ya. Kok nggak pakai baju putih? Kok nggak pakai sayap? Nah, bukan begitu malaikat yang Tuhan kasih. Datang saudara. Persis berhenti di sebelah supir. Dia tanya, mau kemana pak? Dibilang, ke Seret Ayun. Oke, ikut saya. Coba, saudara bisa bayangin? Ikut saya. Tapi saya nggak bisa bawa bapak sampai ke desanya. Nanti di ujung saya bisa antar. Saya kasih denah ya pak. Oke, kita jalan. Di satu titik dia harus ke kiri, kami ke kanan, dia kasih denah. Denahnya apa saudara? Ikutin tiang listrik dan lihat kabel. Ini gimana coba saudara? Itu sudah malam. Di kebun sawit tak ada lampu listrik. Lihat itu katanya tiang listrik dan kabelnya. Aduh, mata aja udah 4 kayak gini saudara ya. Oke, sepakat. Jalan, kita lihat. Pintu yang di belakang tetap doa nih. Oh, kalau nggak doa saya hajar nih. Nah, saya juga harus menyelamatkan kami semua gitu kan. Udah jalan saudara. Lihat listrik kemana ya tiangnya. Nggak kelihatan, berhenti nyari tiang saudara. Lah sawit kan tinggi saudara. Oh kesini ya belok, salah belok ya kita ke sana gitu-gitu saudara. Saudara tahu tiba-tiba kami tibalah. Ketemu di persimpangan itu udah mulai ada orang gitu. Ketemu dengan gembalanya. Saudara tahu apa kata gembalanya? Oh selamat datang gitu saudara. Kami masuk. Saya tanya, Pak, kok Bapak nggak tungguin kami sih di persimpangan itu? Loh, nggak jadi kan Bu? Loh, maksudnya nggak jadi gimana Pak? Kemarin ada orang telepon saya, katanya mau ngantar Ibu ke sini. Coba. Loh, kok Bapak nggak konfirmasi saya? Saya bilang, yo enggak, katanya dia ngatur perjalanan Ibu. Jadi saya tidak perlu tunggu Ibu di sana, di simpang jalan. Saudara bayangkan, kalau tidak punya kekuatan roh saudara, malam itu kami nggak akan pernah ketemu di pedalaman itu. Latih kekuatan roh saudara. Kalau ada hujan, jangan takut. Kamu punya kuasa dan otoritas. Belajar. Kalau makin digunakan, dia makin tajam. Kalau enggak, ya dia bisa berkarat. Otoritas dalam diri saudara harus digunain. Nggak ada uang, jangan mikirnya pinjaman mana ya. Saya bersaksi kepada saudara, saya orang tidak pernah meminjam uang. Dari seumur hidup saya sampai sekarang. Saya adalah orang yang tidak pernah mau kredit. Apapun dalam hidup saya. Apapun, saya nggak mau. Satu kali saya
Zaman-zaman berapa tahun lalu, saudara. Sekali pertama saya kredit spray. Saudara pengen spray, saya kredit. Betapa miskinnya saya kan. Saya nggak sanggup beli spray, saudara. Itu saya kredit. Setiap suami saya gajian, saya udah ini susu, ini udah saya bikin, saudara. Dan tidak ada uang spray di situ. Dan waktu jatuh tempo pembayaran spray yang cuma seberapa di zaman itu, saya mulai stres. Kalau saya ambil uang susu, berarti anak saya mengurangi susu. Itu saya zaman belum beriman, saudara. Zaman yang gak mengalami Tuhan. Dan di hari itu juga saya ambil uang itu untuk saya beli spray. Saya bayar spray cicilan saya. Lalu saya datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku hambamu. Dan hari ini aku memutuskan dalam hidupku. Saya bikin deal dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah mengutang dalam bentuk apapun. Sejak dari hari itu, saudara, setiap kali suami saya itu kan kerja di bank. Jadi dia sering kali ditawarin kartu kredit. Kartu kredit itu utang, saudara. Ada orang, enggak kok, ada tabungan kita 25 juta. Itu duit orang. Bukan uang kita, uangnya orang kita pinjam. Berkali-kali datang pulang, nih mah kartu kredit. Dan berkali-kali saya bilang, potong kartu kredit itu di depan saya. Dan suami bilang, enggak mau. Saya bilang potong, kita bisa debat karena kartu kredit, saudara. Dia bilang nanti kalau kita butuh uang, itu prinsipnya. Kalau kita nanti butuh uang, kita punya kartu kredit. Saya bilang Tuhan sediakan. Nah itu saya kerasnya, saudara. Nggak perlu pakai kredit, nggak perlu pakai minta, nggak perlu pakai minjem. Tuhan sediakan. Suami saya cemberut potong. Dia udah dapat hadiahnya kan, saudara, dari Citibank zaman itu. Nanti datang lagi, Ma, ini ada kartu kredit. Ini lebih enak, nggak pakai bunga. Berapa aja kamu pakai, jadi nggak pakai bunga. Saya bilang itu hutang, saya nggak mau. Potong di depan saya. Nanti kalau sama, nanti kalau kamu butuh, anak-anak sakit, kamu perlu apa, jadi gampang, nggak usah kemana-mana pakai kartu kredit. Nggak, Tuhan sediakan. Dia namanya Jehovah Jireh kok. Nggak, saya nggak mau. Sampai detik ini, saudara, saya tidak mau pakai kartu kredit. Jadi kalau saudara pakai kartu kredit, kau potong di depan saya. Ya. Kecuali saudara bisnis. Ya, kenapa bisnis? Kalau bisnis itu saudara butuh modal lebih besar. Tapi saudara tahu hitungannya dong. Bahwa saudara bisa mencicil nanti sekian. Saudara itu dihitungnya tidak berhutang. Berhutang itu kalau saudara juga nggak bisa memenuhinya. Saudara berhutang untuk hawa nafsu. Aduh, aku lagi naksir cewek nih. Aduh, kalau HP ku jadul-jadul kayaknya nggak enak deh. Kayaknya aku minjem deh supaya HP ku Android. Jadi kan bisa pakai status-status. Bisa nanti telepon-telepon. Bisa video call. Nah, itu nggak bener. Tuh potong depan saya tuh. Iya kan? Wah, ibu-ibu apalagi. Aduh, kayaknya tetangga kayaknya udah pakai high heels nih. Tinggi nih. Saya nggak punya. Udah deh Tokopedia. Pakai uang apa aja boleh deh. Nah, nggak boleh. Potong itu. Kalau orang mau high heels, mau apapun, nggak usah pusing, saudara. Saya ini adalah orang yang nggak pernah pusing sama tetangga. Nggak pernah pusing sama harta orang, saudara. Nggak pernah, dia kok gini. Saya nggak ada keinginan kayak gitu. Ya mungkin karena saya melatih diri saya, saudara. Nggak gini, ya ampun dia ya mobilnya lebih bagus dari saya. Ya ampun dia. Enggak, ya biasa aja. Apa sih? Apa sih gitu loh, saudara. Itu gaya saya emang suka. Apa sih gitu saya. Jadi nggak terkontaminasi, saudara. Ada kan orang baper gitu ya. Ya ampun, saya aja dia punya Magicom, saya masih manual masak nasi, pakai dandang. Saya emang nggak pusing mau dandang mau apa, yang penting makan ya kan. Nggak usah pusing sama dunia orang gitu. Mari beresin kita dulu. Makanya Alkitab bilang jangan lihat cuman di mata kita balok selumbar, di mata orang mata kita jelalatan lihatnya nyari gitu. Nggak perlu. Yang 17 keturunan gak habis. Kalau kamu tidak di dalam Tuhan, saya bilang itu bukan hidup paling nikmat. Tapi hidup paling nikmat apa yang hari ini ada pada saudara. Saudara bisa menikmati itu. Saudara punya suami, saudara nikmati suami saudara, jangan suami orang. Ya. Saudara punya istri, nikmati istrimu apa adanya, jangan istri orang. Kamu punya anak, nikmati anakmu, nikmati keluargamu, jangan nikmati yang lain. Itu namanya hidup yang menikmati, saudara. Ya, banyak kok orang kaya, orang konglomerat dia, saudara, mobilnya semua warna ada di depan rumah, saudara, semua merek ada di situ, keluaran baru sudah ada di situ.
penyakitan, nggak bisa makan apa-apa. Berbahagialah saudara yang makan tahu aja bisa senyum, ya kan? Ya kan? Makan telur dadar bisa senyum gitu. Itu menikmati saudara. Ya ada orang kalau lihat tahu udah stres. Tahu gitu ya. Kita nggak stres gitu. Ada yang stres ke restoran saudara. Bawa piring sendiri, bawa sendok sendiri. Saking kepengennya itu semua bersih. Stres. Tapi kan dia merasa nggak stres. Dia pikir dia the best saudara. Pergi ke restoran, cangkirnya, semua sendoknya, piringnya dia sendiri siapin. Saudara bisa bayangin nggak stresnya manusia? Yang sini nggak ada yang stres kan? Kasih tahu aja senyum ya kan? Bisa makan, puji Tuhan. Ya enggak? Bersyukur, lihat makanan, terima kasih Tuhan. Saya mengajar anak-anak saya begitu. Kan kalau makannya setiap hari beda-beda. Kalau udah lihat ada yang nggak suka sayur, ada yang nggak suka ikan, ada macam-macam hobinya orang. Di situ kan nggak bisa. Saya polisi jahatnya, saudara. Kalau nggak habis, suara saya udah tahu aja ngebas kayak gini, ya kan? Satu kata aja mereka gini. Kalau buka pintu, cek, udah senyap. Kenapa kalian kaku? Kalian takut saya marah ya? Iya. Kenapa saya marah? Saya bilang, nggak tahu, takut marah aja. Ya kayak gitu saudara. Karena galak ya. Nah, itu tanda-tanda binatang. Jadi saudara harus cermat. Ya, saudara butuh guru galak nggak? Bapak butuh guru galak nggak? Atau bapak juga lebih galak dari saya? Enggak ya? Enggak ya? Kayaknya saya paling galak ya. Saya sebenarnya bukan galak loh. Saya baik, lembut, rendah hati. Saya ini nggak galak. Hanya orang yang belum diperbaharui batinnya lihat saya galak, saudara. Jadi kalau saudara lihat saya galak, berarti batin saudara belum diperbaharui. Selalu ada ini ya, nggak pernah kalah kalau hamba Tuhan ya. Selalu benar ya, aduh Tuhan Yesus. Jadi hamba Tuhan selalu benar ya. Takut masuk neraka nih kalau kayak gini. Benar melulu. Oke. Itu tanda binatang, saudara. Yang harus kita cermati, lihat, selidiki. Jangan sampai asal mau pakai, gaya-gayaan nih. Mumpung anak muda gaya ya kan. Sekarang gayaan TikTok, saudara ya. Siapa yang nggak pakai TikTok? Saya nggak pakai ya. Kalau anak-anak muda TikTok gitu kan, saudara. Sekarang kan kalau kita mau pergi ke daerah, kita selalu buat peta, saudara. Kita petakan dari sini. Daerah Kalimantan itu apa ya? Kita searching semua. Nah, saudara tahu kan kalau searching, gurunya bilang, ayo searching tentang ada tugu yang didewakan nggak? Ada kuburan yang didewakan nggak? Ada hartanya nggak? Ada emas nggak? Ada apa di daerah itu? Kita harus tahu. Ya kan? Kita harus tahu. Jangan datang nggak tahu apa-apa gitu. Kalau kami nggak. Jadi kami harus selalu petakan dari sini. Kami petakan jadi udah ada di kertas. Oh, di daerah ini ada penyembahan berhala sangat kuat. Di sini sering terjadi kematian. Pernah ada tumbal. Oh, di daerah ini pernah ada kecelakaan berulang-ulang. Dan semua orang-orangnya miskin, bodoh. Kenapa? Kita cari tahu, saudara. Semua ada di tangan kita. Biasanya kalau searching itu, anak-anak itu bukan cuma searching. Larinya kemana-mana, saudara. Saya udah tahu gelagatnya. Pasti nonton TikTok kan? Balik lagi gitu, saudara. Kan siapa yang nggak pakai TikTok coba? Dan siapa yang nggak suka TikTok? Saya nggak. Saya nggak. Ya, tapi banyak kan orang suka itu. Nah, tapi mari apa yang ada di tangan saudara digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Ya, itu pilihan. Lanjut ya. Nah, apa yang terjadi bagi orang yang mempunyai tanda itu? Ya, nih dikatakan Wahyu 9 sampai 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jangan saudara pikir gaya-gayaan. Pakai nggak apa-apa bu, nanti saya berdoa, saya nanti nggak usah sembah binatangnya, antikrisnya nggak usah bu, saya cuma ambil fasilitasnya. Nggak ada. Orang yang sudah punya tanda itu siap disiksa di neraka. Api belerang itu cuma bicara tentang neraka, saudara.
Jadi apapun yang ditawarkan, sekolah yang terbaik kamu nanti disekolahkan, kamu nanti dapat diskon, kamu nanti dapat tunjangan, apapun yang ditawarkan, tolak. Amin. Makanya latih diri saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Yang terus mengejar kita untuk menghentikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seorang anak muda yang sedang menempuh pendidikan bisa karena pacar menghentikan panggilan kita. Terlalu murah, saudara. Panggilan Tuhan itu sangat mahal, sangat berharga, saudara. Amin. Dan jangan pernah tukar itu hanya karena nafsu, saudara. Yes. Ini. Kalau kita mengenakan, kalau ada orang, maaf bukan kita. Kalau ada orang yang mengenakan angka ini, hati-hati, enggak ada pengampunan. Itu merupakan meterai. Saudara tahu meterai? Ya. Kalau saudara punya surat tanah, ada meterainya kan? Ya. Saudara punya deposito di bank, ada meterainya. Ada perjanjian apapun, ada meterai. Dan siapa mengganggu gugat meterai, berurusan sama negara. Sama, saudara. Itu meterai mereka. Kalau itu sudah dimeteraikan dalam tubuh seseorang, itu tidak bisa diganggu gugat. Saudara kalau punya surat tanah, ada meterainya, udah aman. Saudara punya meterai di deposito saudara, ada tanda tangan saudara di situ, sudah aman. Sama. Dari pihak musuh akan lakukan apapun untuk merebut pasukannya, saudara. Saudara, kalau Bill Gates itu sudah merencanakan 70.000, 10.000, 100.000, berapa? Angkanya saya lupa tepatnya, saudara. Untuk membunuh manusia dengan virus ini. Supaya mengurangi populasi dunia, saudara. Supaya cuma tinggal 5 juta, yang bersisa itu semua yang jenius, yang ganteng, saudara. Apalagi yang cacat mau dihabisin, 50 tahun ke atas, habis semuanya. Iblis dan seluruh pasukannya akan coba menarik pasukan. Dimasukkan lebih banyak lagi. Dengan cara-cara yang buat kita masuk akal. Saudara. Makanya kita ini gak boleh selalu main di otak, main pikiran, main akal. Makanya dengar Tuhan. Karena kalau ini terjadi gak ada pengampunan. Dibaptis 1000 kali juga udah percuma, saudara. Itu meterai. Tanda kamu menjadi miliknya iblis. Tinggal tunggu waktu. Tujuannya supaya kita dibunuh, dibinasakan. Awalnya kalau saudara lihat orang kalau pergi ke perdukunan, dukun, setan, iblis, ya itulah ya. Nggak pernah gratis, saudara. Nggak pernah gratis. Ujungnya pasti ada kematian. Karena Alkitab berkata, iblis itu mencuri, membunuh, dan ujungnya membinasakan kita. Jadi kalau hari ini ada tawaran yang murah, ya saudara, nafsu, seks apalagi, tolak semua, itu terlalu murah, saudara. Dan jangan pernah gantikan panggilan yang berharga ini dalam hidup saudara. Kerjakan itu. Menjadi pasukan yang tidak terhentikan. Alkitab katakan pasukanku sangat banyak. Pelaksana firmanku sangat kuat. Buat Tuhan bangga satu kali ketemu saudara. Karena saudara dan saya menjadi pelaksana firman. Bukan memelihara keinginan daging kita, egois kita dan sebagainya. Ini masih banyak banget poin-poinnya saudara. Tentang apa yang terjadi di negara kita. Akan ada nubuat nabi-nabi, ada pohon ara mulai bertunas, saudara. Ini kita baca, pohon ara mulai bertunas. Tapi saya mungkin berhenti di sini karena waktunya, saudara, udah 1 jam lebih. Udah ngantuk ya? Atau lapar? Matius 24 ayat 32 sampai 34. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, ya. Kalau mulai melembut dan bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Pohon ara bertunas itu bisa kita lihat dari Israel merdeka, saudara. 14 Mei 1948. Dikatakan Alkitab, satu angkatan tidak berlalu. Itu sama dengan umur manusia di kitab Mazmur katakan 70 sampai 80 tahun. Artinya umur manusia 70 sampai 80 tahun. Satu angkatan sama dengan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Dan dikatakan ditulis di situ 1948 tambah 70 itu antara 2018 sampai 2028. Ini dikatakan bukan kedatangan tapi kerusakan bumi. Jangan nanti sesat keluar ya. Tuhan datang Maret 2021. Maret bulan ini nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab bisa kita pelajari. Yang penting di sini adalah saudara dan saya berjaga-jaga. Saudara dan saya memenuhi syarat-syarat pengangkatan, saudara. Saudara ini mau diangkat atau mau menghadapi antikris sih? Diangkat. Serius? Amin. Serius nih saudara mau diangkat? Amin. Tapi saudara tahu nggak apa itu syaratnya diangkat? Percaya Tuhan Yesus, Bu? Iya. Tapi nggak cuma bisa percaya aja. Satu talenta tadi jangan lupa. Kalau kita nggak mengerjakan, berarti kita bukan hamba yang setia. Saudara, hari ini nanti pulang pikir, talentaku apa ya? Aku harus kerjakan apa ya buat Tuhan? Apa yang harus kubuat ya? Karena saudara tahu dunia ini punya cawan. Cawan kejahatan. Yang terus diisi. Peperangan, fitnah, hoaks, korupsi, kemarahan, apapun diisi, saudara. Itu dari pihak iblis terus naik di hadapan Tuhan. Naik terus. Kalau ini penuh, cukup waktunya sudah selesai dan penuh, maka terjadi yang mengerikan di bumi ini. Semua namanya yang saya katakan tadi, gunung berapi, laut itu akan bergejolak, ekonomi bergejolak, semua bergejolak. Makanya kita sebagai pasukan Tuhan harus lawan kejahatan itu dengan menaikkan cawan kebaikan. Dia isi loh setiap hari, saudara. Kita ini harus mengisi yang sama, lebih cepat, lebih banyak dari pihak musuh. Mereka akan isi terus. Belum kekerasan, belum radikal, apalah itu namanya. Dan mari kita sebagai pasukan Tuhan terus menaikkan. Apa yang bisa saudara buat di lingkungan saudara? Ya, menjadi pendoa syafaat, ngajar, ya, ikut terlibat dalam pelayanan, memberi, memberkati, bagi-bagi nasi. Saudara, saya juga mengambil bagian, saya bagi-bagi nasi. Saya mau memberikan, membuat cawan kebaikan, saudara. Itu untuk kita melawan pekerjaan-pekerjaan iblis yang kita nggak lihat. Sementara mereka sedang isi terus sampai penuh. Tapi kita datang juga melakukan yang baik. Saudara, singkat penutupnya, saudara. Syarat pengangkatan itu yang pertama, saudara punya persediaan minyak di buli-buli saudara. Menjadi 5 gadis bijaksana yang punya persediaan minyak. Ya. Yang kedua, saudara harus punya kesetiaan. Yang ketiga, saudara harus punya cinta yang mula-mula. Nah, harus kembali ke cinta mula-mula. Yang berikutnya, yang keempat, saudara tidak bercacat cela. Aduh. Gak gampang ya. Yang kelima, berpakaian pesta. Yang keenam, kerja keras mencapai destiny, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saudara, biar ini menjadi berkat buat kita. Dan biar hari ini menjadi peringatan juga buat kita. Mengingatkan kita bahwa kita bukan orang biasa. Tetapi Tuhan memberikan kita kuasa yang tidak terbatas untuk mengubah keadaan kita, keadaan lingkungan kita, dan keadaan dunia. Amin. Saya kembalikan ke Bapak. Dahsyat, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini pengajaran yang sangat baik, supaya kita persiapkan diri kita untuk menghadapi zaman. 66 itu dia mengetuk pintu. Angka 66 itu adalah di depan kita. Bagaimana kesiapan kita? Sudahkah kita siap untuk melawan
Jawabannya ada pada kita sendiri. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puja, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang telah menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kami. Dan juga Roh Kudus, Roh yang penolong, Roh yang menghibur kami Bapa. Untuk perkembangan zaman kami sangat takut. Untuk kemajuan zaman kami khawatir Bapa. Lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, ini adalah motivasi bagi kami. Kami harus mampu, kami harus siap, kami harus menantang ini Tuhan. Karena ada Yesus bersama kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Ini ajaran yang luar biasa bagi kami. Memberikan motivasi iman dan rohani kami semakin kuat. Kami terkadang sebagai ayah, sebagai istri dan juga sebagai anak takut Bapak. Sangat-sangat takut Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok, lusa dan akan datang. Tapi lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, menjadi kekuatan bagi kami. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus, dan juga ada Bapa di surga yang senantiasa menolong kami. Berkati hamba-Mu Bapa, rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, usaha dan pekerjaannya, terlebih pelayanannya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman bagi kami. Mampukan dia lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, agar jiwa-jiwa yang dilayani semakin hari semakin dekat dan berserah kepada Tuhan. Amin. Pelayanannya, penginjilannya kemanapun dia berada, tetap dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Khususnya kesehatannya Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kaki oleh hamba-Mu. Kau berkati dia, mampukan dia, berikan dia kekuatan yang lebih lagi, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga yang mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua Bapak, dan sukacita yang daripada surga mengalir dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami puji, kami sembah nama-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin.